Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Salawat serta salam juga mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta siapapun di antara kaum muslimin ini yang senantiasa istiqomah, senantiasa berpegang teguh menjalankan ajaran yang telah dia bawa. Pemirsa kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya nikmat yang telah Allah beri kepada kita itu jumlahnya sangat banyak. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita itu adalah waktu, atau yang seringkali kita sebut dengan istilah umur. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sedang berjalan keras menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pasti akan berjumpa dengannya. Jadi kalau seandainya saat ini kita berumur 30 tahun, maka 30 tahun itu telah kita habiskan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini kita berumur 40 tahun atau 50 tahun, maka berapapun juga umurnya kita, hakikatnya umur kita itu telah kita habiskan untuk berjalan menuju Allah. Dan suatu saat nanti kita pasti akan berjumpa dengannya, atau dengan kata lain, kita pasti akan mati. Hanya saja pemirsa, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, ternyata dia tidak habis begitu saja. Tetapi nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, La tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya. Dan salah satu pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya adalah an umrihi fima afnahu. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umur tersebut. Maka setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan seterusnya dari umur kita ini, nanti Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Dan
Terlebih dari itu, di dalam Al-Quran ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya umur itu nanti akan digunakan olehnya untuk membantah ahli neraka. Umur itu akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai hujjah, sebagai argumentasi bagi ahli neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Fatir ayat ke-36 sampai 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yukhaffafu anhum min 'adzabiha." Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang senantiasa ingkar terhadap ayat-ayat kami, bagi orang-orang yang kafir, maka kata Allah bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Mereka tidak akan disiksa di dalamnya sampai mati. Atau dengan kata lain, siksa itu akan dirasakan secara terus-menerus tanpa ada kematian. Dan Allah katakan tidak akan diringankan bagi mereka azab tersebut. Siksa itu tidak akan diringankan bagi mereka. Pemirsa kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di dunia ini kita menghukum seseorang, kalau sudah terlalu lama, maka akan muncul rasa iba, akan muncul rasa kasihan. Tetapi Allah katakan di dalam neraka itu tidak akan ada rasa kasihan. Siksa itu tidak akan diringankan bagi ahli neraka, walaupun siksa itu akan berlangsung selama-lamanya. Demikianlah kata Allah, kami memberikan balasan bagi orang yang mengingkari ayat-ayat kami, orang-orang yang kafir. Lalu dijelaskan, wahum yastarikhuna fiha. Ahli neraka itu kemudian berteriak di dalamnya. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari dalam neraka ini. Jika engkau mengeluarkan kami dari dalam neraka ini, kata mereka, kami akan mengerjakan amal soleh yang berbeda dengan apa yang dahulunya kami kerjakan. Maka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab bagi mereka? Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Yang artinya, apakah dahulu aku tidak berikan kepada kalian umur agar orang-orang yang dapat berpikir itu dia bisa berpikir sebenarnya dia hidup di dunia itu mau bikin apa? Dan apakah dahulu di dunia itu tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Nah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya di dalam ayat ini, tapi hakikatnya untuk mengingkari apa yang ditanyakan. Yakni ketika Allah bertanya, bukankah dahulu aku tidak berikan kepada kalian umur? Hakikatnya Allah beri kita umur. Dan ketika Allah bertanya, bukankah dahulu telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Faktanya pemberi peringatan pun telah datang kepada kita. Namun karena senantiasa orang-orang yang ingkar terhadap hukum-hukum Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, tetap saja berada di dalam keingkarannya. Dan pada akhirnya mereka divonis di akhirat masuk neraka. Maka Allah katakan kepada mereka ahli neraka tersebut, fadzuku wa ma lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab neraka itu. Tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka pertanyaan besarnya, pemirsa kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana
agar kita dapat mempertanggungjawabkan waktu kita ini. Bagaimana agar kita bisa mempertanggungjawabkan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Nah, Allah memberikan petunjuknya di dalam sebuah surat yang sangat singkat, yang bisa jadi saya beserta pemirsa sekalian pun juga bahkan menghafalnya, yakni Quran surah Al-Asr. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, illa, kecuali, alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan atau mengerjakan amal-amal soleh. Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kategorikan sebagai pengecualian dari manusia yang pada umumnya berada di dalam keadaan yang merugi. Maka jika kita ingin bisa mempertanggungjawabkan waktu kita nanti dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yakni senantiasa mengisi hari-hari kita dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, taat terhadap perintah Allah, meninggalkan segala larangan. Jika tidak demikian, maka bisa jadi kitalah orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tadi, memohon-mohon kepadanya ketika sudah divonis masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dan beramal dengan amalan yang berbeda, berjanji agar senantiasa mengerjakan amal soleh, padahal tempat beramal itu bukanlah di akhir, tempat beramal itu adalah di dunia. Maka mari kita isi waktu kita dengan senantiasa mentaati perintahnya, meninggalkan segala larangannya, yang insya Allah dengan demikian kita akan bisa mempertanggungjawabkan umur kita dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.